Termasuk orang-orang yang beruntung dimuliakan Allah dengan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Di dalam syarah Sahih Bukhari yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Battal, beliau mengutip riwayat dari Imam Malik. Ya, suatu ketika Imam Malik ini waktu di Madinah, ada seorang murid baru yang bernama Yahya ibnu Yahya Al-Maqbari, salah seorang perawi dalam Sahih Bukhari. Beliau datang lalu kemudian bilang kepada Imam Malik, saya kesini mau belajar hadis. Maka pada waktu itu Imam Malik menyampaikan, ya Yahya bin Yahya, wahai Yahya, saya mau cerita sebentar. Dulu saya waktu zaman-zaman masih mencari ilmu, jumlah teman saya yang belajar itu banyak banget. Jumlah kami ada banyak, tapi di tengah jalan berguguran satu sampai akhirnya tinggal beberapa orang saja termasuk saya. Lalu kemudian ada seorang santri dari Syam, dia datang ke sini ke Madinah untuk ngaji, untuk nyantri. Lalu kemudian pas lagi dalam masa belajar, masih sangat muda, dia meninggal dunia. Akhirnya pada waktu itu saya melihat prosesi penguburan jenazah paling dahsyat itu, karena dihadiri para ulama, dihadiri para penguasa, dan semua tokoh yang ada di Madinah semuanya ikut menyolatkan, ikut mengangkat kerandanya, ikut juga menguburkannya, bahkan sampai ikut prosesinya sampai selesai. Lalu kemudian pada saat itulah saya merasa heran, subhanallah, kenapa bisa sampai seperti ini ya? Ini padahal belum jadi ulama, masih ngaji, begitu ya. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian ada seorang penduduk Madinah yang paling soleh, dia bermimpi. Pada waktu dia melihat laki-laki tersebut, anak muda tersebut yang meninggal dunia, ternyata dia dalam keadaan yang sangat-sangat bahagia dan hidupnya penuh dengan kemewahan. Maka kemudian dia bertanya, wahai fulan, kenapa kamu kok sekarang hidupmu jadi seindah ini begitu? Saya soalnya kemarin itu niat betul mau datang ke Madinah ini untuk ngaji dan belajar, ya. Walaupun saya belum sampai jadi ulama, walaupun saya baru belajar beberapa tahun udah meninggal, tapi ternyata begitu saya meninggal dunia disambut para malaikat, lalu kemudian saya dibawa ke sebuah tempat yang sangat indah. Saya lalu kemudian diantarkan, ini adalah tempatmu, tempat yang sangat indah luar biasa, ya. Lalu kemudian di sana aku bertemu dengan para ulama, dan aku di sana melihat mereka semuanya lalu lalang, ya, satu sama lain saling berziarah, saling berbicara tentang ilmu. Lalu kemudian ada yang mengatakan kepada saya, ini adalah balasan bagi kamu yang sudah berniat untuk thalabul ilmi. Jadi artinya jamaah sekalian, kita datang ke sini niat utama kita adalah untuk mencari ilmu. Dengan ilmu insya Allah kita semua akan mendapatkan kebaikan, ya. Apalagi ilmu yang kita pelajari ini ilmu muamalat, ya. Sumber kehidupan kita itu adalah muamalat. Karena cara kita untuk mendapatkan harta dan lain sebagainya itu adalah menggunakan ilmu muamalat, ya. Insya Allah ilmu ini akan menjadi, ya, pembersih hidup kita dari hal-hal yang tidak baik. Makanya di dalam doa yang diajarkan Rasulullah, beliau ngajarin doa untuk jadi kaya itu nggak langsung ya Allah minta kaya gitu, bukan, tapi 4 langkah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. 4 ya. Jadi tahapan orang kalau mau kaya, bahagia, benar-benar kaya raya, caranya harus lewat 4 ini. Kalau nggak lewat 4, maka nanti dia itu walaupun udah kaya tapi kayak orang miskin, ya. Walaupun dia sepertinya hartanya berlimpah, tapi nggak lebih bahagia ketimbang orang miskin. Makanya diajarin 4. Yang pertama, sebelum pengen kaya, minta hidayah dulu. Harus nyari ilmu dulu yang cukup tentang cara kaya, ilmu muamalat termasuk, ya.
Nanti apa jadinya kalau kita kaya tapi ujung-ujungnya masuk neraka, kan nggak ada manfaatnya ya. Makanya kita pastikan dulu cari ilmu untuk jadi kaya, muamalat, biar kita nanti bisa tahu mana halal mana haram, kita bisa lebih waspada. Yang kedua adalah tuqa. Setelah kita punya ilmunya, saatnya kita praktek ketakwaan. Ini boleh, ini nggak boleh, ini benar, ini nggak benar dalam persoalan mencari uang. Insya Allah ini akan membuat kita nanti jauh dari ya harta-harta yang tidak menjadi milik kita atau bukan hak kita. Kemudian setelah kita bertakwa, kita minta al-afaf, diberikan oleh Allah kemampuan untuk menjadi orang kaya. Jadi gayanya gaya orang kaya, akhlaknya akhlak orang kaya. Jadi dia bersih dari sifat-sifat orang miskin. Kalau ada orang keroyokan, dia nggak ikut keroyokan. Ada orang nyari diskonan, dia nggak nyari diskon. Ada orang suka kredit, dia nggak suka kredit. Kalau ada, Pak, ini berarti udah ada potongan-potongan orang kaya. Ngelihat orang di jalan kayaknya butuh uang, bismillah kasih. Nah itu gaya orang kaya, Pak. Ya, itu harus kita bersihkan dulu diri kita dari sifat-sifat orang miskin. Sifat ya, bukan kalau kemiskinan dan lain-lain itu bagian daripada hidup, tapi kalau sifatnya harus hilang dulu. Ya, pengen dikasih, suka ngelirik punyanya orang, itu masih gaya orang miskin, Pak. Ngarep-ngarep itu bagian dari orang miskin. Sampai benar-benar kita nggak punya sifat itu, baru terakhir wal ghina, jadilah kita orang kaya. Disitulah kita orang kaya, bahagia, merasa cukup, nggak butuh orang lain, ya. Dan kita akan merasakan ketentraman. Itu kaya yang hakiki itu. Ya, Islam merencanakan kekayaan yang seperti itu. Ya, Islam pengennya manusia itu dapat esensi kaya. Biar nanti kaya apa enggak, yang penting esensinya kena, yaitu hidup tenang, tentram, cukup dan bahagia. Itu kan tujuan orang kaya ya. Lah kita kaya ngapain kalau kalah bahagia sama yang miskin? Berarti kan kita nggak dapat esensi kaya. Begitu ya. Makanya kadang ya kita harus segera untuk kembali ke diri kita. Jangan sampai kita kalah sama orang yang kehidupannya jauh lebih, mungkin barangkali secara ekonomi lebih parah ketimbang kita. Kalau mereka bisa tersenyum, tertawa, harusnya kita yang lebih ya, lebih bahagia begitu ya. Nah, tapi kalau kita nggak dapat esensi kaya, maka kita ini hanya akan apa? Hanya akan memiliki beban harta benda tapi tidak mendapat kebahagiaan. Naudzubillah. Ya, makanya jemaah sekalian, disinilah kita melihat muamalatnya orang Islam itu pantas banget dicatat dengan tinta emas, penuh dengan cerita-cerita yang sangat-sangat ya kental dengan moral dan akhlak mulia. Contoh misalkan kita melihat sebuah kisah mungkin yang sangat terkenal tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Pada waktu itu yang satu menceritakan, ya Allah, aku dulu pernah punya karyawan. Karyawan saya itu sebelum saya gaji, dia sudah pergi. Akhirnya uang tersebut saya kelola, saya belikan kambing dan ternyata berkembang. Sampai akhirnya selembah itu kambing semua punyanya orang tersebut. Lalu suatu ketika orangnya setelah berpuluh-puluh tahun datang. Lalu kemudian menyampaikan, gaji saya yang dulu mana? Akhirnya saya tunjukkan, itu yang di sana kambing-kambing punya kamu semua. Kamu jangan menghina saya dulu kerja itu cuma beberapa bulan, gak mungkin gajinya seperti itu. Maka kemudian orang tersebut menyampaikan, iya itu semuanya milik kamu, silahkan untuk kamu ambil. Beneran? Iya, saya dulu kelola dan jadinya sebanyak ini, silahkan kamu ambil. Diambil semuanya, Pak. Kambing satu lembah dibawa pulang, nggak disisakan satu pun, dan itu pun orangnya juga nggak protes. Ya, ini orang kaya beneran ini, Pak. Ini kalau orang nggak kaya beneran, ya ada jasanya lah begitu ya. Biasanya ada begitu. Masa nggak tahu ya, tahu-tahu aja lah begitu ya. Nggak usah ngomong begitu ya. Tapi ini orang karena sudah kaya beneran, ya silakan diambil. Alhamdulillah, amanah sudah selesai, saya plong. Nggak kayak sekarang, orang kalau udah ribet begitu maunya ya pokoknya ya tahulah jasanya begitu ya. Nah, ini mungkin beda. Disinilah kita melihat muamalat maliyah di kalangan kaum muslimin itu isinya indah-indah.
Dan insya Allah ini nanti kita akan coba satu persatu kisah ini kita ceritakan begitu ya, untuk melihat bahwa kita bukan sekedar bermuamalat tapi juga mempraktekkan akhlak, jadi orang baik kita. Ya, karena muamalat ini jalur surga bisa juga jadi jalur neraka. Makanya kita berusaha sebisa mungkin untuk menjadikan ini sebagai jalan kita masuk surga insya Allah. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Al-faslu tsalitsu al-buyu'u. Pembahasan yang ketiga tentang jual beli. Ya. Jual beli ini termasuk tradisi manusia yang umurnya sangat-sangat tua. Ya. Jadi zaman dulu yang namanya jual beli itu bentuknya barter, sampai akhirnya dikenallah mata uang. Kalau kita melihat di dalam kisah ya para nabi, maka kita melihat di sana sudah ada yang namanya uang. Zaman Bani Israel sudah ada uang. Zaman Ashabul Kahfi sudah ada uang. Ya. Jadi di situ ada kata-kata biwariqikum hadihi ilal Madinah. Silahkan kamu bawa uang ini, namanya warik. Warik itu adalah mata uang perak. Ya, jadi kalau zaman dulu mata uang itu harus emas atau perak. Seperti itu ya. Sampai akhirnya berkembang jual beli itu ya, mulai menggunakan mata uang yang bukan lagi emas dan perak, tapi jadi tembaga. Lalu berkembang lagi menjadi kertas seperti sekarang ini. Dan inilah zaman yang benar-benar penuh dengan kekacauan secara ekonomi. Sebab kertas sama kertas diadu, lah kok menang kertas lain, Pak. Contohnya dolar sama rupiah, sama-sama kertas, tapi $1 16.000 rupiah perkiraan begitu ya. Itu benar-benar tidak adil. Kalau emas ya, harusnya Amerika emas 1 gram, Indonesia emas 1 gram, itu baru adil. Nah ini kertas, bahannya sama, harganya sama, tapi nilainya beda. Disinilah ya, maka Amerika berhasil menguasai pasaran dunia melalui ya mungkin salah satu usaha mereka setelah Perang Dunia Pertama, keluarga Rothschild itu yang kemudian mempelopori supremasi dolar. Bagaimana biar dunia ini semuanya pakai dolar, biar Amerika ekonominya tidak bisa digoyang oleh siapapun. Dan ternyata betul ya, semua negara tunduk pada dolar, termasuk Indonesia. Kita punya uang 15.000, di sono dapat $1. Ya, $1 saja. Barakallahu. Nah kemudian jemaah sekalian, wa fihi tis'u mawad, dalam bab jual beli ini nanti kita akan membahas 9 materi. Al-madatul ula fi hukmil bai' wa hikmatihi wa arkanihi. Kita akan membahas dulu hukum jual beli, hikmah disyariatkannya jual beli, dan juga rukun-rukun jual beli. Ini pembahasan ini sudah masuk ke dalam bab fikih. Ya, fikih itu pembahasan tentang hukum dan kita masuk di bab tersebut. Ya. Hukmul bai', hukum jual beli. Al bai'u masyru'un bil kitabil aziz. Jual beli itu disyariatkan. Jadi kalau disyariatkan itu artinya hukumnya mubah, boleh. Ya. Tidak sunnah, tidak wajib, tapi diperbolehkan, ya, berdasarkan Al-Quran. Ya, ada ayat yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli. Jadi umat Islam mau jual beli aja itu harus nunggu instruksi dari Allah. Kalau Allah melarang jual beli, ya maka kita tidak akan jual beli. Tapi kalau Allah mengizinkan wa ahallallah, maka silahkan jual beli, karena itu hukumnya halal, gitu ya. Ini umat Islam, ya. Jadi kita nggak bisa dalam menjalankan kehidupan ini ngarang sendiri. Makanya persoalan jual beli ini akhirnya jadi boleh setelah ada ayat ini, ya. Sebelum ada ayat ini, maka para sahabat menunggu-nunggu boleh apa tidak.
Kalau boleh kita kerjakan, kalau nggak boleh ya udah kita akan mencari jalan lain untuk mencukupi kebutuhan. Ternyata Allah mengizinkan, dan jangan khawatir, Allah nggak bakalan mengharamkan yang baik. Kalau Allah haramkan udah pasti jelek. Nah kalau Allah izinkan, tandanya itu memang diperlukan manusia dan baik. Maka jual beli ini termasuk hal yang baik, ya. Wa harrama riba, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena jual beli itu baik, karena riba itu buruk, kata kuncinya begitu. Nah keburukannya apa? Nanti bisa kita lihat dalam pembahasan di kitab kita bab riba. Nah sekarang sementara yang kita bahas dulu adalah bab jual beli. Kenapa bab jual beli ini menjadi bagian dari fikihnya umat Islam? Sebab tidak bisa dilepaskan dari kehidupan, ya. Semua manusia butuh yang namanya jual beli, gitu ya. Nanti kita lihat di dalam hikmahnya. Wa bisunnatil qauliyati wal amaliyati ma'an. Selain itu, dalil yang membolehkan jual beli juga ada di dalam hadis Rasulullah, ya, baik yang berupa perkataan Rasul maupun praktek sendiri Rasul seperti apa. Jadi Nabi Muhammad sendiri jual beli, ya. Jadi beliau juga biasa melakukan jual beli. Beliau biasa pergi ke pasar. Beliau biasa membeli barang milik sahabat. Beliau biasa membeli hewan milik sahabat. Beliau kadang tidak beli sendiri, mengutus orang untuk membeli. Nah ini menjadi dalil intinya jual beli itu boleh. Dan kita saat melakukan jual beli, syariat kita memberikan ya lampu hijau untuk melanjutkan jual beli tersebut. Yang penting nanti jual belinya harus bersih. Jangan sampai jual beli yang kotor. Seperti itu ya. Faqad ba'an nabiyyu wastara wa qala la bai'a li hadirin libadin. Nabi Muhammad beliau itu ya sudah pernah jual beli, ya, pernah jual, kadang juga membeli, ya. Kalau jualan beliau pernah melakukannya sebelum jadi rasul, ya. Kalau membeli beliau setelah jadi rasul, ya. Beliau mengatakan la yabi' hadirun libadin. Orang kota enggak boleh membeli barangnya orang desa, ya, karena kota sama desa itu harganya berbeda. Nanti ada pembahasan masalah ini insyaallah, ya. Wa qala al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Di dalam hadis yang lain Rasul menyampaikan orang yang jual beli maka boleh tawar menawar sebelum berpisah. Kalau sudah berpisah maka akad dinyatakan sudah selesai, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad juga bicara soal jual beli. Kalau jual beli nggak boleh, maka beliau nggak akan membicarakan, gitu ya. Karena ada banyak nanti jual beli yang beliau sorotin tidak diperbolehkan. Nah ini karena beliau ceritakan pertanda bahwa jual beli adalah merupakan hal yang tidak masalah dalam Islam. Jadi syariat Islam ini turun itu untuk 3 hal, Pak. Yang pertama untuk kebutuhan primer manusia, yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga kebutuhan tersier. Kebutuhan primer manusia itu apa, Pak? Jaga agama, jaga nyawa, jaga harta, jaga akal sehat, dan menjaga kehormatan. Ini tujuan utama. Semua syariat tujuannya untuk jagain 5 hal ini, Pak. Ya, makanya nanti berkembang ilmu tentang maqasidus syariah, tujuan diturunkannya syariat. Ya, contoh misalkan ketika kita diperintahkan untuk sholat, maka tujuan utamanya membangun hubungan dengan Allah, maka tujuannya untuk jaga agama kita biar tetap kuat. Ya, bayangkan kalau ada agama nggak ada ibadahnya, Pak. Ya, gimana cara memperkuat keimanan? Nah, kan nggak ada cara kan? Makanya Allah atur caranya dengan cara kita disuruh sujud, disuruh memuji Allah supaya hubungan kita dengan Allah baik, ya. Yang selanjutnya untuk menjaga harta maka diharamkan mencuri supaya tidak ada harta orang lain yang ya dimakan orang lain tanpa keridhaan, begitu ya. Jadi syariat ini turun untuk jaga 5 hal, ya. Nah, adapun jual beli itu termasuk kategori kebutuhan sekunder.
Sebenarnya manusia tanpa jual beli masih bisa hidup, tapi repotnya bukan main, begitu ya, repotnya bukan main. Kita mau makan bakwan, kalau seandainya nggak boleh jual beli, kebayang? Pertama, nanam gandum sendiri 3 bulan, ya kan ya? Beli sawah dulu deh, beli sawah dulu, ya, ngumpulin duitnya 10 tahun dapat sawah. Habis itu nanamnya 3 bulan. Itu baru gandumnya, Pak, bahan tepung terigunya. Belum lagi kolnya, ya, 4 bulan. Wortelnya 4 bulan. Tambah apa lagi? Kalau seandainya nggak boleh jual beli kan semuanya harus nanam sendiri ya. Terus ditambah lagi, ya, nanti ketika kita mau membuat garamnya harus pergi ke laut dulu, kan nggak boleh beli. Betapa repotnya manusia kalau nggak boleh jual beli, sehingga mau makan bakwan aja itu nunggu 4 tahun kemudian baru dapat, Pak, baru bisa makan bakwan, ya. Tapi karena boleh jual beli, nggak punya sawah, nggak punya ladang gandum, nggak punya wajan, bisa makan bakwan. Karena kita bisa mendapatkan itu dari orang lain, akhirnya kita dapat kemudahan. Nah, syariat datang itu untuk memudahkan kehidupan. Semua yang dibutuhkan manusia pasti akan Allah izinkan. Nah, untuk persoalan jual beli dan muamalat ini termasuk perkara yang sangat luas dan luas. Dia bisa berubah-ubah sewaktu-waktu hukumnya, ya. Makanya ada seorang ulama madhab Hanafi yang bernama Ibnu Abidin. Beliau menulis kitab dengan judul Nasrul Urfi, ya, yaitu fungsi adat istiadat dalam merubah jalannya hukum syariat tentang muamalat. Ya, ada banyak sekali muamalat-muamalat yang berbeda hukum, ya, di satu tempat dengan tempat lain karena perbedaan tradisi. Contoh misalkan di Jerman, Pak. Jerman itu tanaman pinggir jalan itu apel, Pak. Jadi jenengan ke sana itu ngambil apel makan halal, Pak. Ya memang ditanam, silakan, kalau mau makan makan aja. Atau kalau di Hong Kong itu tanaman di jalan-jalan itu kemiri. Ada orang Indonesia di sono, Pak. Orang sono pada nggak doyan kemiri, oh diambilin sama dia. Ya, ini mah di sono mahal begitu ya. Nah, itu terjadi di Jerman, di Hong Kong. Nah, kalau di sini ada pohon pinggir jalan udah berbuah sekalipun, itu punya orang, ya. Jangan sampai kita praktek hukum Jerman di Indonesia. Nah, di sinilah makanya luas banget nanti hukumnya, benar-benar mudah adaptasi di suatu tempat. Makanya nanti setiap wilayah bisa jadi memiliki hukum yang berbeda-beda soal muamalat atau tentang masalah jual beli dan lain-lain, ya. Kemudian al-hikmah fi masru'iyatil bai', ya. Hikmahnya apa? Manfaat dunia itu namanya hikmah, Pak. Kalau manfaat akhirat kan keutamaan, pahala. Nah, kalau manfaat dunia berarti disebut hikmah. Jadi kalau nanti ada pengajian apapun, hikmah di balik ini maksudnya manfaat duniawinya apa? Ya. Dan semua syariat insya Allah mengantongi hikmah. Karena disyariatkan oleh alimun hakim, disyariatkan oleh yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Semua syariat. Banyak manusia yang memandang indahnya syariat ini dari sisi manfaat dunia. Nah, jual beli ini adalah hikmahnya bulughul insan hajatahu mimma fi yadi akhihi bi ghairi harajin wala madarrah, supaya kita bisa mendapatkan apa yang dimiliki orang lain tanpa menyakiti, tanpa merugikan orang. Tadi ya, kita pengen bakwan, ya, bagaimana cara mendapatkannya? Dengan cara dia tetap ngasihnya tersenyum, kita juga senyum, ya. Akhirnya disitulah ada transaksi yang bersih yang diajarkan oleh Islam. Akhirnya senyum, ya, seperti itu. Nah, di sini kita melihat nanti juga Islam ini selain mengajarkan pada kita jual beli, tapi juga mengajarkan moral di balik jual beli. Sehingga nanti orang Islam kalau jualan itu enggak yang penting pokoknya laku, enggak yang penting pokoknya laris, tapi juga ada etika dan adabnya. Sebagai contoh, diriwayatkan ada seorang tabi'in yang bernama Yunus bin Ubaidillah. Suatu ketika beliau ini jualan, Pak. Pas lagi jualan, beliau ini telah menyampaikan baju ini harganya 200 dinar.
mahal. Ya. Nah, pada waktu itu dia jualan. Pas tiba waktu sholat Jumat, dia perintahkan keponakannya pada waktu itu untuk jagain. Tolong jagain toko saya. Ya. Nanti saya kayaknya mau sampai sore. Ya, nanti kamu habis sholat Jumat langsung buka, langsung ya ganti jagain buat ya nunggu para pembeli. Kemudian waktu itu setelah sore tiba, beliau balik. Di tengah jalan beliau melihat ada seorang Arab Badui pakai baju yang ada di tokonya dia. Oh, berarti ini beli dari toko saya. Lalu kemudian kelihatan orang Arab Baduinya seneng banget, Pak, happy. Ya. Lalu kemudian tanya, Pak, maaf, beli di mana? Di toko sana. Wah, cakep. Berapa, Pak? 500 dinar. 500. Iya, 500. Ini murah nih, tempat saya 600 nih. Di sini saya dapat 500, terus langsung cash. Ya. Bentar, ikut saya, Pak. Ya. Belinya di toko ini? Iya. Belinya kepada orang ini? Iya. Gitu. Kenapa kamu jual semahal itu? Bukan saya, dia tadi waktu itu langsung bilang 500 boleh nggak? Ya saya kasihin aja. Walaupun harganya 200. Ya. Ya. Kenapa kamu berani-beraninya mengambil untung lebih dari 2 kali lipat dari harga? Ya, kenapa kamu melebihi harganya? Ya, silakan sekarang kembalikan. Ya, bajunya lepas dulu. Lepas, Pak. Habis itu, saya udah seneng kok, Pak. Saya sudah ikhlas. Pak. Iya, kamu udah ikhlas, tapi kamu ketipu. Yang benar cuma 200 harganya dari saya. Ya, akhirnya ini sampai keponakannya ini diajak gelut, Pak. Kamu kenapa kamu ya? Ini bukan masalah untung nggak untung, tapi yang paling penting bagi saya ini adalah keberkahan dari jualan kita. Itu hanya ada di orang Islam, Pak. Ya, kalau yang lain begitu ya seneng banget begitu ya. Nah, orangnya aja udah seneng, tapi pembeli juga ya, selain pembeli itu seneng, penjual punya akhlak. Akhirnya disinilah ketemu. Harganya 200, silahkan kamu bawa. Yang 300 dinar uang segar itu, Pak, dibalikin. Padahal orangnya juga udah seneng loh, Pak. Nah, ini muamalat seperti ini hanya ada di kalangan kaum muslimin. Seperti itu ya. Kita tidak akan menemukan akhlak jual beli seperti ini di kalangan kapitalis, materialis, komunis, gak bakal ada. Hanya ada di kalangan orang-orang Islam. Seperti itu. Nah, disinilah maka sekali lagi penting buat kita ya. Karena orang Islam ini punya teori, Masya Allah ya, rezeki yang tidak disangka-sangka, punya teori keberkahan ya. Itu yang membuat mereka dalam bertransaksi ini tidak rakus ya, tidak sembarangan mengambil harta, tapi tidak mendapat ketenangan ya. Jadi sehingga mereka berpikir sedikit, tapi kalau itu menenteramkan lebih baik bagi saya daripada saya berhasil dapat untung banyak tapi ternyata banyak orang yang menangis gara-gara usaha saya. Makanya kadang saya lumayan ngeri di Indonesia. Kadangkala pembeli sudah berakhlak, penjualnya yang nggak berakhlak. Ya, ada yang jualan cilok, Pak ya. Itu karena produksi besar, nggak punya alat, akhirnya ngaduknya pakai kaki, Pak. Ya, ngaduk cilok itu pakai kaki. Nah, produksinya besar. Kalau yang kecil-kecil begini mah cukup pakai tangan kan ya, diaduk pakai tangan masih sanggup. Ini produksinya sehari rata-rata bisa sampai 200 kintal ya, saking besarnya. Ditanya sama salah seorang wartawan, lah kok begini cara buatnya begitu ya? Itu kalau nuangin micin udah pokoknya dermawan banget, Pak ya, langsung sor-sor begitu ya, bener-bener dihabisin semua ya. Setelah itu diinjek-injek, setelah itu barulah dibentuk ya. Ditanya sama reporter, kok begini, Pak? Ya nggak apa-apa, kata orang-orang enak kok begitu ya. Ya iya, kata orang-orang enak, tapi kamu kan punya akhlak kan ya, pantas gak hal seperti itu begitu ya, untuk ibaratnya dipasarkan. Mungkin orang yang beli nggak pernah tahu, tapi kita sebagai penjual kan ngerti betul ya. Itulah akhlak. Makanya Muhammad bin Sirin suatu ketika beliau ini jualan, beliau kan seorang supplier ini, Pak, minyak zaitun. Beliau kulakan dari Syam itu biasanya 10 jerigen gede. Nah, suatu ketika pembantunya ini waktu lagi meriksa barang, ternyata ada satu yang kemasukan tikus. Pada waktu itu tikusnya mati ya, sama pembantunya langsung diambil aja, dibuang.
Dia awalnya pengen caper, ya, cari perhatian Muhammad bin Sirin. Tuan, tadi di sono salah satu barangnya ada tikusnya, ya, udah mati begitu. Akhirnya ya saya inisiatif langsung saya ambil aja, saya buang. Yang sebelah mana? Sampai di sono Muhammad bin Sirin nanya, sebelah mana yang ada tikus? Ya, ya kalau enggak ini sih ini tuan. Pokoknya kalau enggak ini ya berarti ini begitu ya. Waduh, jelaskan ke saya sebelah mana? Kamu yang mantep, ya. Ya pokoknya kalau enggak ini ya ini. Kalau enggak ini ya berarti yang ini ya. 10 jirigen Pak. Ya, itu sebenarnya kalau mau dijual nggak ada yang tanya Pak. Ya, nggak akan ada yang tahu juga begitu ya. Nah, tapi kan penjual harus punya akhlak juga. Akhirnya pada waktu itu Muhammad bin Sirin, kamu pastikan sebelah mana? Ya saya lupa sih, pokoknya kalau nggak ini ya ini. Masih gitu terus Pak. Gini aja, tolong semua minyak ini ditumpah saja. Ya, karena minyak kalau sudah kena benda najis, itu minyak tersebut najis. Mungkin orang-orang kalaupun seandainya saya jualkan langsung, nggak ada yang protes, nggak akan ada yang tahu juga. Apalagi kalau saya oplos, tambah nggak ada yang nanya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukum saya. Maka ditumpahkan saja, dituang. 10 jirigen minyak dibuang. Gara-gara ada satu tikus tempatnya tidak diketahui. Itu hanya ada di kalangan kaum muslimin. Nah, kalau yang sekarang kita perhatikan masyarakat, kalau jualan ya pembeli nggak tahu ya udah begitu ya. Ya udah ya, itu rezeki saya loh, kok rezeki begitu ya. Orang yang membeli aja sampai nggak tahu sepeda motor ini cakep nggak cakep ya, ternyata ada orang datang milih yang nggak cakep, entah itu mesinnya sudah sangat jelek dan lain sebagainya. Begitu laku ya udah langsung jadi begitu ya, sampai rumah dipakai 2 hari mesin mogok, ya udah nggak ada yang peduli. Nah, itulah jual beli kalau tidak diiringi moral atau adab dan akhlak. Kadang penjual, kadang pembeli yang nakal. Loh, pembeli bisa nakal, ya nakal juga kadang ya. Beli pakai uang 100.000 tambalan ya. Itu pun nambalnya kebalik lagi ya. Mentang-mentang penjualnya lagi laris langsung beli begitu ya. Ternyata pakai duit apa? Duit yang udah sobek. Naudzubillah min dzalik. Pembeli juga kadang nggak punya akhlak juga. Makanya kita berusaha sebisa mungkin jadi pembeli dan penjual yang baik. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza istara. Semoga Allah merahmati, kata Rasulullah, orang-orang yang kalau jual ya gampang, kalau beli juga gampang. Pokoknya nggak pernah mempersulit orang. Dia kalau jadi pembeli, penjual mesti seneng. Kalau dia jualan, pembeli mesti seneng. Lah itu masuk surga jalur jual beli, Pak. Ya. Jadi masuk surga jalur jualan itu ya seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka Islam ini memperbolehkan supaya manusia bisa mendapatkan keperluannya tanpa repot-repot, maka dia bisa melakukan transaksi dengan orang lain dengan memenuhi syarat-syarat berikut. Arkanul bai'i khamsatun. Ya, rukun jual beli disebut jual beli itu kalau memenuhi 5 hal ini. Kalau enggak berarti itu namanya bukan jual beli. Penipuan, perampokan, pembohongan dan lain-lain. Tapi kalau memenuhi 5 hal ini baru bisa disebut jual beli. Begitu ya. Jadi rukun itu artinya suatu bangunan utama, itu namanya rukun, Pak. Ibaratnya kalau sebuah rumah itu minimal ada tiang, ada pondasi, ada atap, ya, ada tembok. Itu namanya rukun. Kalau ada rumah baru pondasi doang, belum disebut rumah ya. Belum bisa disebut rumah. Atau kalau ada rumah baru tiangnya doang, belum, baru disebut rumah minimal. Nah, jual beli minimal seperti ini. Yang pertama, al-bai', harus ada penjual. Harus ada penjual. Jadi kalau seandainya kita punya duit, ada barang langsung kita ambil aja, nggak ada penjualnya, tidak sah. Ya. Jadi kalau yang namanya jual beli harus ada penjual. Wala budda ayyakuna malikan lima yabi. Dan penjual tersebut adalah pemilik harta yang mau dijual, pemilik barang. Kalau sampai itu barang milik orang lain dijual, berarti hukumnya tidak sah. Au ma'dunan lahu fi bai'ihi, atau dia sudah mendapat izin untuk menjualnya. Rosi dan ghairu safi, yang jualan harus orang yang sudah
ya harus sudah berpengalaman, bukan orang yang tidak punya pengalaman. Ya, jadi untuk yang penjual pastikan orang yang sudah punya pengalaman tentang masalah duit dan lain-lain. Kalau penjual nggak bisa hitung-hitung, maka belum boleh jualan. Nah ini yang pertama, ayakuna malikan limayabi, harus menjadi pemilik. Makanya kalau barang belum dimiliki udah dijual duluan, itu jual belinya tidak sah. Ya, misalkan nih kita ngelihat ada barang-barang bagus, lalu kita tawar-tawarkan, orang udah pada mau beli, padahal kita belum beli Pak, itu hukumnya nggak boleh. Ya nanti kalau ada yang pesen baru saya cariin, nggak boleh. Ya, karena akadnya adalah akad jual beli. Kalau mereka yang minta, mereka yang nitip duit ke kita, tolong dong carikan barang, boleh. Ya, tapi kalau kita belum beli sudah kita oper jual lagi, itu nggak boleh. Makanya inilah yang menyebabkan kadang kenapa kita tidak boleh bertransaksi mungkin dengan KPR dan lain-lain. Kadang-kala mereka belum memiliki tapi udah bisa jual. Ya, kadang belum jadi milik mereka 100%, belum dibeli tapi sudah dioper ke konsumen. Jadi dari developer itu harusnya dibeli dulu sama pihak bank. Kalau pihak bank sudah pihak bank ini sudah memilikinya, sertifikatnya juga, baru boleh Pak mengkreditkan kepada kita, walaupun mahal sekalipun Pak. Kredit mahal nggak masalah. Ya, tapi syaratnya harus apa? Punya barangnya dulu. Kalau belum tapi sudah bisa mengkreditkan, masih milik developer tapi sudah bisa mengoper, nah ini pertanda berarti jual beli ini dilakukan orang yang tidak punya barang. Bentuk mudahnya, kalau bentuk sederhananya ya kita ngelihat ada iklan bagus, langsung kita tawarkan padahal kita belum beli, belum milik kita. Ya, nah ini hukumnya tidak diperbolehkan. Tapi kalau mereka yang pesen duluan, saya mau beli ini dong, tolong carikan, boleh. Karena mereka yang mau membeli ke kita, dan itu akad itu nanti kita kenal di sini namanya salam, nitip duit untuk dicarikan barang. Tapi kalau jual barang tapi barangnya belum di tangan, jangankan seperti itu, bakwan yang belum kita pegang Pak sudah kita jual, itu aja nggak boleh. Makanan, misalkan kita dari tukang gorengan, kita mau jual bakwan, belum ada di tangan sudah kita tawar-tawarkan, itu belum boleh, harus kita pegang. Itu baru namanya pemilik barang. Kalau barang belum dimiliki, tidak boleh untuk diperjualbelikan. Au ma'dunan, atau kalau memang nggak punya boleh, kalau memang kamu agennya atau kamu distributornya atau kamu perwakilannya atau kamu mungkin afiliatornya, orang sekarang bilangnya begitu, boleh. Afiliator berarti udah dapat izin ya dari orang yang punya barang, ya silakan. Tapi kalau nggak punya, jangan ikut nawarkan, ya. Jadi misalkan ada orang mau jual mobil, kita nggak kenal dia, tiba-tiba langsung kita tawarkan, ada yang mau beli nih, oke, lanjut. Nggak boleh, itu bukan barang kita. Tidak boleh menawarkan barang yang bukan miliknya, atau tidak mendapatkan izin dari orang tersebut. Kecuali kalau orangnya udah ngasih izin, silakan kamu pasarkan aja, ntar kita sharing profit, kita berbagi keuntungan, silahkan. Jadi pokoknya kalau mau jual sesuatu, ayo barangnya diambil dulu, miliki dulu. Kalau belum, jangan diperjualbelikan. Ya, nanti mencegah ada orang-orang kadangkala ya sudah terlanjur beli barang tidak sesuai. Nah kita sebagai perantara doang, ya akhirnya juga nggak bisa tanggung jawab. Ya saya gimana, orang saya juga ngambil lah. Nah, kamu tadi harusnya waktu jualan ngambil dulu supaya kamu bisa tahu barangnya. Nanti kalau ada apa-apa nggak perlu ngomplain ke sono, ngomplainnya ke kamu, kan begitu ya. Nah syariat ini ingin mencegah jangan sampai ada keributan gara-gara akad jual beli. Makanya barang harus milik orang tersebut, baru boleh diperjualbelikan. Kalau belum di tangan tidak boleh, ya. Jadi tidak diperbolehkan menjual barang yang belum ada di tangan. Pastikan sudah ada. Apalagi nanti dalam perkara
jual beli emas, nah itu wajib hukumnya ada di tangan, wajib untuk dipegang, ya seperti itu ya. Nggak boleh sampai nanti deh orangnya ngirim langsung, nggak boleh ya. Emas dan perak harus dikirimkan, harus dilakukan secara kontan di tempat dalam satu majelis ya. Rosi dan ghairi safi, penjual harus orang yang sudah berpengalaman, artinya punya ilmu jualan, minimal hitung-hitungan. Kalau habis sekian kembalian berapa minimal ngerti ya. Kalau enggak nanti ngawur ya, kadangkala makan uangnya orang, kadangkala uangnya dimakan orang ya. Kan beberapa kali ya, mungkin kita sering kali kadang kembalian itu kadang lebih kelebihan orangnya karena hitung-hitungnya kurang cermat gitu ya. Nah maka dalam hal ini disinilah kita berusaha sebisa mungkin untuk mengembalikan begitu ya. Berarti penjualnya di sini memang belum rosid, masih belum berpengalaman, belum ngerti jual beli. Makanya dalam Islam orang yang mau jual beli kenapa harus di training dulu, karena nanti minimal dia ilmu dasar jual beli punya, ilmu hitungnya punya ya. Dari situlah nanti dia tidak akan ditipu. Di dalam sebuah hadis ada salah seorang sahabat, pada waktu itu dia ini karena ngomongnya ini Pak, lidahnya ini cedal, nggak bisa bilang R, bisanya begitu ya. Dia seringkali ditipu orang ya, dia seringkali ditipu orang saat jualan ya. Akhirnya beliau lapor, wahai Rasulullah, saya setiap kali jualan ditipu orang wahai Rasul. Maka Rasul menyampaikan, besok lagi kalau kamu jualan atau kalau membeli sesuatu, tolong sampaikan pada ya penjualnya, la khilabah, jangan tipu-tipu ya sama saya, begitu, bilang begitu. Setiap kali mau transaksi jual beli bilang jangan tipu-tipu, begitu ya. Nah di sini sekali lagi orang yang mau jualan harus sudah punya pengetahuan ya, harus ada pembeli pokoknya begitu. Nah terus bagaimana kalau kita hukumnya pakai mesin jualan itu Pak, minuman. Di Jepang itu sekarang jarang orang jualan minuman, rata-rata udah pakai mesin semua Pak, kita masukin duit, minuman keluar. Secara syar'i bisa saja itu boleh apabila memang alat tersebut benar-benar definitif dan sudah teruji mampu melayani transaksi, sehingga dia kita anggap mewakili pemilik ya, mewakili pemilik seperti itu. Adapun kalau ternyata dia alat tersebut masih uji coba, maka jual beli pakai alat tersebut haram, tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan seperti itu. Sebab bagaimanapun memang alat itu nggak punya perasaan. Kalau terjadi kekeliruan, alat juga nggak akan minta maaf ya. Ibaratnya kembaliannya kurang begitu Pak, kan kita nggak bisa minta, woi kurang woi, begitu kan nggak bisa Pak ya. Bisa nggak alatnya kita ketok-ketok begitu, kurang gitu, nggak bisa. Itulah kelemahannya alat, nggak punya perasaan ya, sehingga akhirnya mereka bertransaksi itu satu arah ya. Pokoknya ada yang masuk saya kasih begitu, ada yang mencet keluar begitu doang, tidak ada perasaan. Berbeda dengan kita, habis transaksi jual beli kembaliannya kok kayaknya kelebihan, ini kayaknya kelebihan, bisa dikembalikan. Tapi kalau menggunakan alat tidak. Disinilah beberapa ulama melarang juga jual beli pakai alat, karena ternyata apa, masih banyak sekali error-error yang tidak bisa diselesaikan. Nah di sini maka jemaah sekalian, intinya kalau ada akad jual beli, yang pertama harus ada penjualnya dulu. Kalau nggak ada penjual, maka jangan ngambil sendiri. Misalkan barangkali nih penjualnya masih ditinggal dulu sebentar urusan ke rumah, nah kita tahu harganya juga kok, udah ambil, taruh duit, boleh nggak? Nggak boleh, karena akad itu harus ada penjual, harus ada pembeli juga. Tetapi harganya saya tahu kok, iya walaupun tahu harganya, tapi ini mau jual beli ya, harus ada penjual. Nggak boleh tidak ada, seperti itu ya. Kalau yang jagain anak kecil atau yang jualan anak masih kecil, secara syar'i nggak boleh. Jualan yang dilakukan anak kecil tidak sah ya. Minimal para ulama mensyaratkan anak itu nanti umurnya sudah mumayyiz, sudah ngerti hitung-hitungan ya, mungkin umur 10 tahun lah Pak, baru boleh transaksi. Kalau sebelum itu diajarin latihan boleh,
tapi dibimbing orang tuanya, ya, dibimbing walinya. Adapun kalau sudah lebih dari umur 10 tahun, kalau dia tumbuh dengan normal, maka sudah boleh untuk transaksi. Ini Islam sekali lagi memagari supaya tidak ada masalah yang timbul dari jual beli, ya. Kemudian yang kedua adalah al-mustari. Rukun jual beli adalah ada penjual, yang kedua ada mustari, pembeli. Wala budda ayakuna jaizat tasarruf. Orang yang membeli harus orang yang sudah layak untuk membeli. Layak ini kategorinya berarti udah ngerti duit dan ngerti barang. Soalnya kalau anak-anak kecil yang belum ngerti apa-apa dikasih duit 100.000 beliin es krim semua, Pak, ya. Nah, anak kecil berarti dia belum ngerti duit, ya. Atau kalau nggak begitu anak kecil makanan juga belum tentu mereka milih karena enak atau apa, kadang-kala karena warnanya. Oh, ini warnanya merah, mau merah, begitu ya. Nah, ini menandakan apa? Bahwa kita semuanya harus lebih berhati-hati, yaitu tentang masalah pembeli. Maka disyaratkan harus orang yang sudah ngerti duit, ngerti barang. Bi alla yakuna safihan, bukan orang yang enggak punya pengalaman sama sekali untuk membeli. Maka anak-anak kecil kita ajarin, kita training, latihan untuk menyerahkan duit, kembaliannya berapa. Sejak kecil harus kita ajarin, Pak. Biar nanti mereka bertransaksinya bagus. Soalnya anak-anak zaman sekarang juga hitungannya lemah, Pak. Hitung-hitungannya lemah. Anak-anak zaman sekarang tuh sampai SMP kadang belum bisa perkalian. Ya, itu makanya mungkin anak zaman sekarang ini untuk bertransaksi sebenarnya masih perlu mendapatkan training, ya. Wala sabiyan lam yu'dan lahu. Tidak boleh anak kecil itu membeli sesuatu kecuali diizinkan oleh walinya. Jadi misalkan kalau di sini ada TPA, anak-anaknya masih kelas 1 SD, kelas 2 SD. Tolong itu ustadznya nemenin anak-anak mau beli apa. Jangan biarkan mereka udah mau beli jajan begitu, ya. Jangan, ya. Harus ditemenin karena mereka bawa harta, ya. Jadi tidak boleh mereka bertransaksi sendirian karena masih kecil. Ya takutnya ya anak kecil, Pak, ya. Nah, ini nggak ada kembalian nih, yaudah deh, ya. Kembaliannya cilok aja ya, begitu. Itu kan nggak boleh. Kembalian kok dikasih barang itu nggak boleh. Walaupun orang kayaknya ya deh, iya. Secara syar'i tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya adalah al-mabi, yaitu barang, harus ada barang. Jadi jualan sesuatu yang nggak ada barangnya hukumnya nggak boleh. Contoh kalau zaman sekarang misalkan ada yang namanya Bitcoin, Pak. Bitcoin itu nggak ada barangnya, Pak. Ya, tetapi bisa naik turun. Nah iya, makanya barangnya apa? Apakah ada bentuknya seperti koin? Kalau ada ya silakan beli aja. Ya, beli selusin, 2 lusin silakan. Kan ada barangnya. Begitu ya. Kalau nggak ada barangnya, kita beli sesuatu hayalan itu, Pak. Makanya blockchain atau jual beli cryptocurrency atau duit-duit yang kayak Bitcoin dan lain-lain itu, Pak, itu rata-rata tipuan. Ya walaupun ada yang nggak nipu begitu barangkali, tapi kan itu jual beli berbasis data, bukan ada barangnya. Beda kalau jenengan beli dinar, dirham, emas kan, ada barangnya, bisa dipegang, bisa disimpan. Kalau Bitcoin dan lain-lain itu kadang-kala hanya berbentuk akun, ya, yang ada di media sosial, dan itu pun kalau internet mati ya nggak bisa ngapa-ngapain juga kita, Pak. Jangankan internet mati, lampu mati aja, Pak, ya. Jangankan lampu mati, kuota habis aja ya, nggak bisa transaksi. Padahal itu duit, ya. Nah disinilah maka masih banyak problem di kalangan para ulama tentang masalah mata uang kripto yang seperti itu, ya. Maka di sini harus ada barang. Nggak boleh menjual sesuatu yang barangnya nggak ada. Barang yang dijual harus barang yang halal, suci, dan bisa dipegang. Jadi kalau seandainya beli ini, silakan saya jual langit nih, 1 petak harganya ya 10 juta begitu. Langit sini, sebelah sini. Lah megang langit gimana, Pak? Ya, langit kan nggak bisa dipagerin ya. Seperti itu, nggak bisa dijual berarti. Sesuatu yang nggak bisa diserahkan, nggak bisa diperjualbelikan. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah makluman ladal mustari walau biwasfihi, ya. Dan barang yang mau dijual kelihatan bentuknya atau sifat-sifat dan juga kriterianya kelihatan. Jangan menjual barang yang tidak kelihatan. Jadi syarat barang harus apa? Halal, suci, nggak boleh jualan najis ya.
barang-barang najis nggak boleh diperjualbelikan. Ya, nanti kita bahas lebih jauh. Kemudian setelah itu barang tersebut harus bisa dilihat, diraba, dirasa. Jangan sampai barangnya goib. Seperti itu ya. Nanti jenengan barangkali mau beli mobil SMK begitu Pak, pabriknya ada, barangnya nggak ada, harganya ada, nggak boleh ya, barangnya harus ada biar kita bisa ngelihat, bisa tahu, bisa beli, itu baru sah. Kemudian yang selanjutnya sighatul akad, harus ada sighah akad ya. Sighah akad ini apa? Artinya harus ada, ini jual beli atau ngapain begitu ya. Nanti bisa digantikan kalimat-kalimat lain yang mewakili jual beli. Misalkan 1 bungkus, itu udah jual beli Pak. Nggak harus kalimatnya saya jual ya, kamu beli, bukan begitu ya. Ya kalau mau sebenarnya tekstualnya begitu. Cuman kadang-kala sudah punya tradisi, kadang nggak harus begitu. Ya, siap angkut, nah itu juga ya. Kalimat angkut itu sudah bermakna beli juga ya. Secara tradisi. Kemudian yang terakhir yaitu at-taradhi, harus saling ridho. Nah ini yang nggak ada di agama lain Pak. Jual beli dalam Islam harus suka sama suka. Habis jual beli dua-duanya harus sama-sama tersenyum. Kalau ada satu yang nangis berarti jual belinya nggak barokah. Ya, jual beli harus suka sama suka. Makanya kalau ada orang yang menjual barang, ini saya lagi kepepet, nggak usah dibeli. Kenapa? Lagi kepepet berarti dia nggak ikhlas Pak. Sebenarnya harganya tinggi, tapi lagi kepepet udah dia rendah-rendah nggak apa-apa, nggak ridho berarti dia terpaksa. Yang seperti itu dalam bahasa syariat namanya jual beli taljiah, jual beli orang yang kepepet. Jadi kalau ada orang, ini rumah saya jual cepat aja deh, siapa yang dapat pokoknya ya, karena lagi butuh banget, jangan dibeli. Kalau mau beli boleh, tapi harganya kasih harga normal, jangan harga kepepet. Jangan malah kita seneng lah mumpung kepepet nih ya. Hati-hati, ini jual beli yang tidak ridho. Sesuatu yang tidak ridho, la yahillu li muslimin ayyakula syai'an min mali akhihi illa bi thayyibin nafsin minhu. Tidak halal seorang muslim makan harta orang lain kecuali dengan keredoan. Nah kalau orangnya nggak ridho ya jangan diambil. Seperti itu. Makanya kalau mau jualan atau membeli, cari barang yang orangnya masih normal. Begitu ya. Jadi orangnya menjual, nanti habis jual beli biar sama-sama happy, bahagia. Jangan sampai ya sebenarnya harganya mahal tapi saya lagi butuh duit dan jualnya susah, ya udah deh nggak apa-apa. Ya, akhirnya dijual dengan harga yang sangat murah. Ya ini jual beli seperti ini tidak syar'i. Jadi jangan beli barang-barang yang dijual karena kepepet ya. Jual beli harus dilakukan dengan sukarela. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jemaah sekalian, mungkin ini saja barangkali yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini, sampai di pembahasan tentang ya tata cara melakukan jual beli. Ya, dari sini kita punya gambaran bahwa kalau nggak seperti ini berarti itu namanya bukan jual beli, walaupun disebut jual beli sekalipun. Ya, karena memberi nama sesuatu tidak akan merubah hakikat. Kalau memang itu bukan jual beli, dikasih nama jual beli pun tetap bukan jual beli, ya. Begitu juga sama, walaupun dikasih nama bukan jual beli, kalau begini bentuknya, ya ini pasti namanya jual beli, begitu ya. Allah a'lam bishawab. Baik, jemaah sekalian, barakallahu fikum. Sampai di sini mungkin barangkali ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan. Saya persilakan. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan ada rukun jual beli ada 5. Iya, betul. Kemudian di zaman modern ini banyak sekali transaksi-transaksi yang objeknya atau barang jual belinya itu maya. Misalnya forex, trading. Kemudian juga sekarang mungkin banyak online. Jual beli online. Betul. Nah, bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Oh iya. Karena ini ada 3 ini yang masih di syak atau wasang apa ragu-ragu. Ya, taib. Nah, kemudian satu lagi masjid, misalkan sekarang ada Idul Kurban. Ya.
Nah kemudian kita transaksi jual beli. Jual belinya kebetulan sapinya mungkin lebih dari 5, katakanlah 10 ya. Jual beli 10. Kemudian kita dengan transaksi dengan penjual maksudnya, dengan penjualnya itu sapinya belum di tangannya dia, masih di tangan petani. Tapi si penjual sudah berani bahwa dia dengan harga segini, harganya X katakanlah. Apakah itu juga transaksi yang diperbolehkan? Kalau tadi disampaikan bahwa kalau belum di dalam kekuasaannya kan nggak boleh. Belum. Betul. Nah, kemudian bagaimana supaya halal? Karena kalau kita nyari sendiri sapi juga nggak mampu juga. Iya betul. Susah ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengenai trading forex ini adalah jual beli mata uang, Pak. Jadi bagaimana mata uang dunia itu nanti dikumpulkan dalam sebuah aplikasi berdasarkan data pasar, lalu kemudian kita bisa tukar menukar, memanfaatkan selisih antar valuta, antar mata uang. Contoh misalkan dolar hari ini lagi naik, cepet duit kita pindah ke dolar, misalkan begitu ya. Atau dolar mumpung lagi rendah, pulangkan dolar. Nah itu semuanya dilakukan pakai ya trading forex. Kita menggunakan seperti itu. Bagaimana hukumnya? Nah itu semuanya bendanya nggak ada, barangnya nggak ada, nggak bisa dipegang. Maka dalam syariat ini nanti bai'ud dain bidain, nggak ada musuh, nggak ada lagi ya. Tapi saya sudah pernah transaksi, saya sudah pernah ibaratnya top up, saya sudah pernah nabung di platform tersebut seperti itu ya. Nah itu semuanya benda yang nggak bisa dipegang, berarti secara syar'i apalagi duit lebih tidak bisa. Itu sama dengan begini, nanti kalau sapi saya beranak tuker sama sapimu kalau beranak, begitu loh Pak, paham ya? Jadi nanti kalau sapimu beranak, ayo tukeran sama sapiku kalau beranak juga. Jadi anaknya kita tukeran, belum ada anaknya, tapi udah transaksi. Lah yang seperti ini tidak diperbolehkan karena belum bisa dipegang. Begitu juga transaksi dengan trading forex, mata uang tersebut tidak bisa kita pegang, kita nggak tahu itu sebenarnya sedang diputar-putar seperti apa oleh mesin atau operatornya. Yang jelas kita hanya berpikir pokoknya yang penting nanti menghasilkan selisih yang akhirnya jadi keuntungan, begitu ya. Tapi naudzubillah yaitu banyak juga yang akhirnya mereka yang masuk jurang Pak ya, karena nggak ngerti cara trading dan lain-lain, ikutan nanem. Lumayan kan kalau selisih dari rupiah ke dolar sangat tinggi, misalkan dari dolar ke euro sangat tinggi ya, dia mikir dalam waktu 5 hari aja kalau kenaikannya bisa 1% aja, itu duit dari 100 juta bisa jadi 110 juta, begitu ya mikirnya. Padahal dalam prakteknya kadangkala dalam waktu sejenak duit 100 juta bisa ludes jadi tinggal 10 juta. Dikarenakan apa? Tadi ya, pasar yang tidak menentu, dan itu secara islami jual beli kalau tidak ada kepastian tidak boleh ya, nggak boleh. Bagaimana dengan jual beli online? Jual beli online sebenarnya boleh apabila sudah masyarakat kita ini sudah terbiasa jujur. Kalau belum jujur nggak boleh. Nah sekarang ini akhlak masyarakat kita ini masih banyak yang perlu dibenahi, sehingga sebenarnya jual beli online juga masih subuhat Pak, jujur aja. Masyarakat kita akhlaknya belum siap. Saya sudah pernah menyampaikan kisah di dalam Sahih Bukhari. Salman Al-Farisi menyampaikan apa? Saya dulu zaman Nabi transaksi sama orang Yahudi, Nasrani, Majusi, orang musyrik sekalipun, saya transaksi sama mereka itu tenang. Mereka semuanya jaga kejujuran. Tapi sekarang itu padahal zaman Salman Al-Farisi, zaman sahabat, belum menyampaikan saya hanya bisa transaksi sama 4 orang sahabat doang. Selain itu pun saya sudah nggak seret, karena yang jujur tinggal 4 bagi saya. Kebayang ya? Sehingga beliau tidak mau transaksi karena udah banyak terjadi kerusakan akhlak. Jangankan Yahudi, Nasrani, Majusi, Muslim aja beliau saring. Nah begitu juga hari ini, karena kita hidup di zaman yang penuh dengan tipu daya, dan umat Islam juga ilmu literasi syariatnya rendah, ikut-ikutan doang, akhirnya mereka mempoles barang-barang di online itu tidak sesuai fakta. Kalau negara kita kayak Jepang boleh Pak, Jepang itu punya manajemen untuk melindungi konsumen luar biasa. Kalau begitu boleh Pak. Apa contohnya? Di Jepang itu kalau jenengan beli snack, kok di luar gambarnya snacknya itu segede gini Pak, dalamnya segede gini.
Juga kayak di Indonesia, snacknya gede, dalamnya angin. Lah kita kan beli snack Pak, dapatnya kok angin. Ya, itu kita buka, isinya 5 biji, kecil-kecil, sisanya angin, tapi gembungnya gede. Kita pikir isi semua. Itu kalau di Jepang nggak boleh orang transaksi seperti itu. Nah, berarti kalau Indonesia bisa menggenapi segala kekurangan transaksinya dengan manajemen security digital yang bagus, kayak tadi melindungi konsumen dan lain-lain, suatu saat jual beli online hukumnya halal dan insya Allah syar'i. Tapi kalau nggak punya perlindungan seperti itu, ya naudzubillah, pasti banyak syubhat. Antum bisa melihat sendiri di toko-toko online itu banyak banget pembeli yang menghujat penjual karena kecewa, nggak seperti yang digambar. Ya, jualan ban bekas Pak, itu yang ditampilkan itu ban Michelin yang ya tipenya terbagus dan gigi-giginya masih utuh. Orangnya belilah semangat, sampai rumah dapat yang giginya udah pada rompal semua. Habis itu udah tipis lagi. Gimana ini? Disitulah kita melihat akhlak masyarakat kita belum siap untuk online. Akhlaknya masih banyak penipu, harus kita akui. Ya ada yang jujur ada, tapi kita sekarang bahas masih banyak madorot dibandingkan manfaat. Jadi secara syar'i barang boleh, hanya disebutkan sifatnya kita setuju langsung kita kirim. Kalau bukan barang ribawi kan boleh Pak. Ya, seperti itu transaksinya. Ya, dengan syarat barang kriterianya jelas, kita bayar langsung dikirim. Itu secara syar'i boleh. Tapi kriterianya itu yang sekarang lagi masalah. Ya, apalagi ditambah dengan banyaknya aplikasi-aplikasi untuk mempoles foto, desain grafis, sehingga banyak sekali barang-barang yang tidak standar itu kalau ditampilkan, wah itu sepertinya luar biasa. Ya, seakan-akan ini barang istimewa, padahal ternyata nggak standar. Nah yang seperti inilah masih banyak syubhat. Makanya kita kembali lagi, kalau mau jualan online boleh apa tidak? Ya, kalau memang kita mau jujur silahkan. Ya, walaupun masih banyak syubhat, ya, walaupun masih sering terjadi penipuan, banyak penipuan seperti itu ya. Tapi kalau seandainya kita mau jualan dengan cara itu, tapi kita melakukannya dengan penuh kejujuran, juga silahkan. Hukumnya secara syar'i beberapa ulama sudah membolehkan dikarenakan memenuhi unsur jual beli. Ya, karena sekarang mungkin sepertinya marketplace juga sudah membuat peraturan Pak. Kalau sampai nanti ya banyak hujatan dan lain-lain, maka akan ditutup begitu ya. Yaitu salah satu cara melindungi konsumen. Karena yang paling berbahaya di sini konsumen, yang terancam rugi. Seperti itu ya. Ini jadi jual beli secara online, para ulama masih memperbincangkan, tidak 100% melarang, tidak 100% memperbolehkan. Maka kita mungkin kalau mau terjun di online boleh-boleh saja, tapi tolong jaga akhlak sebagus mungkin. Jangan mempoles yang tidak ya seperti yang ada. Ibaratnya iklan yang paling mengerikan itu sementara ini iklan dari Thailand Pak. Itu kalau membuat iklan suka berlebih-lebihan. Ya, iklan semen Pak, itu pakai adegan perang dunia kedua Pak. Dibombardir sama Jerman, semennya masih utuh Pak. Ya itu kadang-kala kan ya, wah kuat banget begitu ya. Ya padahal kan nggak begitu kenyataan. Itu adalah teori marketing yang tidak pakai akhlak. Seperti itu ya. Atau mungkin kadang-kala lem tikus, gambarnya gajah ke cantol lem Pak ya. Gajah ketempel lem. Ya, padahal kalau yang nginjek gajah ya biasa aja, nggak ada yang nempel begitu ya. Itu kalau di Jepang nggak bakal boleh. Mereka punya manajemen untuk melindungi konsumen. Nah yang seperti itu memungkinkan kita jual beli online nanti Pak. Tapi kalau di Indonesia ya begitu ya, sesuatu itu digambarkan kadangkala tidak seperti aslinya. Nah disinilah mungkin banyak jual beli yang masih tidak syar'i. Secara hukum jual beli online aslinya boleh, asal memenuhi penjual, pembeli, barang, harga, kemudian akad, dan juga ada saling rela. Nah ini yang belum terpenuhi, kriteria penjual, kriteria pembeli, kriteria barang sama sukarelanya. Makanya masih banyak sekali masalah. Cuman hukum dasarnya adalah boleh, ya, tidak masalah
ya kita hukumi online itu satu majelis Pak. Sebenarnya syarat jual beli itu harus satu majelis, maka online itu kita anggap satu majelis. Nah kemudian yang kedua untuk masalah kurban tadi, ya ini masalah kurban mungkin sangat penting. Bagaimana kalau seandainya ada belantik sapi, penjual sapi sudah nawar-nawarkan padahal belum punya barang, begitu banyak yang pesan baru nyari-nyari, begitu ya. Apakah itu hukumnya boleh? Dia belum punya barangnya tapi udah berani. Kalau dia sudah punya hubungan dengan banyak peternak, boleh. Berarti sudah dapat izin ya, sudah dapat izin satu. Yang kedua, kalau ternyata dia nggak punya sama sekali barang, nggak punya channel ke peternak, baru nyari hari itu juga saat ada yang pesan, maka hukumnya nggak boleh. Nggak boleh. Dikarenakan dia belum punya barang tapi sudah berani jualan, itu tidak syar'i, tidak boleh. Nah, bagaimana caranya biar halal? Orangnya nggak punya barang, kita pengen barang. Berarti jual belinya pakai sistem salam. Salam itu kita yang punya duit yang nyari, ya. Lalu kita kasihkan, tolong carikan sapi, harganya sekian, kalau bisa bobotnya sekian, ya. Nanti tugas dia mencarikan. Jadi bukan dia yang mencari kita, bukan dia yang menawarkan, tapi kita yang mencari. Itu bedanya salam sama jual beli dengan barang tidak ada tadi Pak. Salam juga sama Pak, barangnya nggak ada, tapi yang mau adalah yang beli. Jadi kita duluan yang menyerahkan uang, lalu kita minta tolong dicarikan sesuai kriteria yang saya inginkan. Kata Rasulullah SAW, man kana muslifan falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum, ya, wa ainin ma'lum. Barang siapa yang mau jual beli sistem salam, lakukanlah. Yang penting barangnya jelas, ukurannya jelas, ila ajalin maklum, dan waktunya sampai kapan, perjelas. Jadi kita, ya, silakan uang kita kasihkan kepada orang yang bisa nyari sapi, lalu kita sebutkan saya mau sapi yang beratnya sekian, harganya sekian, silahkan carikan. Kalau dia menyatakan sanggup, dia akan mencari Pak. Dia nggak punya channel pun nggak apa-apa, dia nanti mencarikan, ya. Tapi kalau dia sudah jualan disertai harga juga, padahal dia nggak punya barang, maka dia menjual barang yang bukan miliknya. Walaupun kayaknya ini sama, mirip-mirip, tapi perbedaannya adalah, ya, yang satu kemauan pembeli, sedangkan yang satu kemauan penjual. Ya, kalau kemauan pembeli namanya salam. Ya, salam itu maksudnya nitip, ya. Sama kayak mungkin kalau dalam kita, saya punya uang 10.000. Ini saya mau tolong dong dicarikan motor. Misalkan 10 juta, saya minta tolong carikan motor harga 10 juta, ya, pokoknya mereknya ini, dicarikan lalu dikasihkan, itu boleh, ya. Jadi yang ada keperluan adalah siapa? Pembeli, begitu ya. Jadi kalau seandainya mungkin barangkali ini, ya, jamaah sekalian barakallahu fikum, ada di antara kita mungkin yang mau pesen, silahkan sekarang aja pesen, kita yang menyebutkan kriterianya Pak, biar dia yang mencarikan. Dengan seperti itu jual belinya halal dan juga sah. Tapi sebenarnya ada banyak masalah Pak, karena dalam persoalan jual beli hewan kurban, orang yang jualan harus ngerti umur hewan. Karena hewan kurban itu kalau umurnya nggak sesuai, kurban tidak sah. Kalau domba maka minimal 1 tahun. Kalau itu kambing yang kibas, yang warna putih, yang telinganya ke atas Pak, bukan telinganya ke bawah, itu umur 6 bulan udah boleh. Kalau sapi minimal umur, ya, 2 tahun. Kalau onta minimal umur 3 tahun. Nah ini semuanya kalau sampai nggak memenuhi kriteria nanti tidak sah. Makanya kadang, ya, bagi yang mau jualan untuk kurban, ya, harus punya aktenya kambing Pak, ya, biar nanti ngerti, oh ini udah setahun ini, begitu. Karena umur menjadi syarat, ya, menjadi syarat sah, seperti itu. Dan masih banyak lagi mungkin hal-hal lain terkait masalah ini. Makanya mungkin silahkan saja boleh transaksi seperti itu, tapi akadnya kita sebut akad salam. Jadi kita yang berpesan, kita memesan, mereka yang mencarikan, ya, seperti itu. Jadi bukan mereka yang menawarkan lalu kita mau, ya, tapi kitanya yang mencari mereka. Perbedaannya di situ. Barakallahu fikum.
Di dalam akadnya nanti salam baru ya. Dicarikan. Oh iya, berarti akadnya ada yang jual beli, ada yang salam. Jadi nanti harus dibedakan. Betul. Yang sudah ada kita sebut jual beli, yang belum ada barang berarti kita sebut namanya salam atau salaf. Boleh, dua-duanya sama Pak. Salam atau salaf dalam bahasa muamalatnya. Ini dua-duanya berarti tidak ada. Jadi begini, jual beli itu ada uang ada barang. Nah, ini namanya kita sebut jual beli normal. Ini ya, barter ini. Ada uang ada barang. Yang kedua, tidak ada barang tapi ada uang. Ini namanya salam. Tidak ada barang tapi adanya uang, tapi sistemnya adalah minta tolong dicarikan. Yang kedua, tidak ada barang dan belum ada uang. Ini namanya istisna. Ini namanya sistem pesan tapi belum ada uangnya juga. Contohnya nasi goreng. Bang, 1 bungkus, duit belum dikasih, barang juga belum ada. Gitu ya. Nah, yang seperti ini termasuk jual beli yang syar'i, namanya istisna. Ya. Terus ada kalanya ada barang belum ada uang, maka ini masuknya hutang piutang. Seperti itu ya. Jadi ada kalanya ada barang, ada uang belum ada barang belum ada uang, ya. Kadang-kala belum ada barang belum ada uang. Empat-empatnya boleh. Tapi nanti ada ininya ya, ada aturannya. Yang insya Allah mungkin kita bahas di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ya, dilihat dari apa? Ada uang, ada barang, maka jual beli bisa dibagi 4. Ya, jual beli normal, ada uang, ada barang. Jual beli enggak normal, yaitu ada uang enggak ada barang. Jual beli istisna, yaitu enggak ada, ya ibaratnya enggak ada uang, enggak ada barang. Yang terakhir jual beli utang, ada barang enggak ada uang. Nah, ini ya, empat-empatnya diperbolehkan secara syar'i, tapi ada aturannya. Nanti barang apa yang bisa dijual secara seperti itu. Kalau bukan termasuk benda ribawi, hukumnya boleh. Tapi kalau benda-benda ribawi, semuanya harus kontan dan jumlahnya sama, gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin begitu Pak ya. Jadi intinya boleh, tapi itu tadi akadnya adalah akad salam, ya, bukan akad jual beli. Kalau jual beli ya harus ada di depannya, seperti itu ya. Tapi kalau nggak ada barangnya berarti kita sebut itu sebagai akad salam. Insya Allah nanti di bagian sini ada pembahasan masalah salam, ya, karena salam ini termasuk jual beli yang juga populer di zaman sahabat, ya. Soalnya kalau mau belanja itu kan harus ke Syam, Pak. Nah, sedangkan di Syam itu sekali ke sana butuh waktu sekitar 1,5 bulan. Makanya para sahabat nitip, tolong carikan di sono. Lah itu namanya salam begitu. Boleh kata Rasulullah. Man kana muslifan fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum wa ajalin ma'lum. Siapa yang mau nitip orang untuk beli, silahkan. Yang penting barangnya jelas, ukurannya jelas, dan waktunya sampai kapan juga jelas. Begitu tidak memenuhi syarat ini, maka tidak jadi. Misalkan kita pesen sapi yang beratnya adalah 200 kilo, dikasih yang harga 100, nggak mau, duit kembaliin, barang tidak sesuai, gitu ya, barang tidak sesuai, seperti itu. Jadi syaratnya adalah apa? Harus sesuai kriteria. Bagaimana kalau orangnya udah dia pokoknya cariin aja harga sekian, ya udah berarti bebas Pak, nggak ada kriteria itu ya, berat ya, berarti bebas, dikasih berapapun kita harus terima, ya. Tapi kembali lagi kepada akhlak penjual nanti ya. Allah a'lam bishawab. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin demikian, hayakumullah wa barakatuh fikum. Kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Masih banyak sekali poin-poin yang perlu kita pelajari dari bab buyu jual beli ini, supaya kita semuanya bisa lebih bersih lagi dalam transaksi dan mencari rezeki. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman, Allah berikan kita ketakwaan, kesucian, dan insya Allah nanti Allah kasih kita kekayaan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.